Jadi teringatnya Bapak setuju hukuman koruptor, hukuman mati? Jadi Tanya dulu, kita setuju lihat Bapak dulu, kita lihat dulu. Jangan dilihat dulu Pak. Tadi Bapak udah cerita. Tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 2025 bulan Juni, kita kedatangan Bapak Profesor Bambang Saputro SHMA selaku penasehat di Ormas Barisan Pejuang Nasional. Beliau juga guru besar, beliau juga tokoh, beliau juga pakar hukum. Beliau selalu, kalau kita selalu lihat di layar stroopnya Pak Karni, insya Allah sudah sering tampil. Assalamualaikum Pak Bambang, apa kabar? Sehat ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah. Iya. Kabarnya Pak Bambang, udah lama nih gak jumpa kita nih. Baik-baik aja, alhamdulillah. Iya. Akhirnya bisa ketemu kembali, nggak disangka-sangka. Iya benar. Di nuansa Idul Adha, semoga keberkatan tercurahkan untuk kita semua. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak Bambang. Pak Bambang ini kan seorang guru besar master hukum ya. Saya mau nanya dulu Pak Bambang ini. Belakangan ini kan masalah hukum kayaknya terlalu viral banget Pak ya. Istilahnya runcing ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas itu pengertian untuk para petinggi-petinggi. Gimana sebenarnya ini kalau menurut analisa Pak Bambang selama ini selaku pakar hukum? Silakan Pak Bambang. Jadi kondisi Indonesia hari ini terkesan memang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau pengamatan kita sebagai akademisi ada beberapa faktor ya. Yang jelas yang pertama, kalau kita lihat daripada jajaran para penegak hukum sendiri dalam menangani persoalan-persoalan hukum yang ada, itu over kapasitas. Oh gitu. Nah, jadi mungkin agak sedikit mengalami stres atau sejenisnya, sehingga dalam bertindak di lapangan terkesan emosional, sehingga terkesan di dalam masyarakat sifatnya lebih menekan hukum sebagai alat untuk balas dendam. Sebenarnya kita sebagai praktisi hukum, apalagi para penegak hukum, tidak boleh menerapkan hukum dalam arti spiritnya bernuansa kolonialisme atau sisa-sisa dari penjajahan Belanda. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pembaruan-pembaruan, perubahan-perubahan, walaupun di mana-mana masih ada pro dan kontra, itu hal yang biasa. Tapi sebagai satu negara yang berbenah untuk maju, khususnya di bidang hukum, kita harus beri aplaus juga kepada pemerintah Indonesia dengan hadirnya KUHP yang baru yang akan diterapkan di tahun 2026 yang akan datang. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sangat menyambut gembira dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sendiri, buatan karya-karya berlian anak bangsa, yang itu membuatnya tidak mudah. Bahkan sejak Indonesia merdeka lebih dari 70 tahun, baru terwujud saat sekarang ini, dan itu harus kita beri aplaus para pemikir-pemikir hukum, kepada perancang, penyusun dan sebagainya, yang itu tentu tidak mudah menyelesaikan untuk dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana. Nah, walaupun di dalamnya terkesan terburu-buru kata orang, tapi saya melihat dari perkembangannya itu sudah puluhan tahun ya dibuat sampai finalnya sekarang ini. Sudah disahkan Pak? Sudah tahun lalu, dan alhamdulillah 2026 ini dengan berbagai ada juga yang di yudisial, tapi kita tetap
sesuai dengan yang ditetapkan akan diberlakukan di 2026. Oh gitu. Ada nggak dimasukkan di situ hukum mati, Pak, apabila korupsi di Jadi, undang-undang tersebut? Tidak ada, karena memang Indonesia sendiri tidak menganut hukuman mati karena termasuk negara yang berdemokrasi terutama di bidang hukum, dan kita lebih kepada pembinaan kepada jadi hukum itu sifatnya tidak balas dendam, tapi memandang dari aspek-aspek sosiologisnya, aspek kepastian hukumnya, dan tentu aspek kemanfaatannya. Jadi dari perspektif itu kita merancang undang-undang hukum pidana kita yang baru. Ya, kalau menurut Pak Profesor nih, kalau ada undang-undang hukum mati itu Bapak setuju nggak kira-kira? Supaya ada efek jerah dan tidak ada lagi orang korupsi-korupsi. Itu yang belakangan ini disuarakan rakyat-rakyat ini. Gimana menurut Pak Bambang? Jadi dari perspektif hukuman mati, tentu kita harus melihat sejauh mana tingkat kesalahan ataupun kejahatan yang dia lakukan, seberat apa yang dia lakukan. Tentu kita harus mempertimbangkan karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sana sangat menghargai kemanusiaan. Jadi hukuman mati adalah hukuman yang terakhir dengan penuh segala pertimbangan tentunya, yang tidak merenggut asas-asas kemanusiaan itu sendiri. Oke, Bapak tadi cerita masalah kolonial Belanda. Memang benar Pak, hukum ini banyak mengacu dari Belanda dulu Pak ya. Itu apakah sekarang dari yang hukum dulu Pak ya? Ada revisinya, aduh, kira-kira berapa persen? Karena kalau hukum Belanda dulu Pak, itu hukumnya yang apa namanya, hukum yang untuk orang banyak duit lah, katakan, yang istilah pejabat lah zaman-zaman dulu Pak ya. Kalau untuk rakyat kecil itu memang hukum Belanda itu kan seperti itu Pak. Kita dulu pernah baca. Jadi hukum Belanda ini, makanya tadi saya bilang kenapa Indonesia masih menggunakan hukum Belanda, karena benar. Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia, dan sampai hari ini baru ada pembentukan hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, barulah mulai kita bergeser dari hukum yang awalnya adalah peninggalan Belanda, ya, benar. Kepada hukum kita sendiri. Jadi hukum peninggalan Belanda yang jelas sudah pasti karena dia adalah diciptakan atau dirancang dalam masa penjajahan, dalam masa koloni, tentu lebih menguntungkan kaum atas, kaum elit tentunya, karena hukum itu diciptakan adalah untuk menertibkan kelompok-kelompok masyarakat sporadis, para pemberontak, yang supaya tertib dan manut pada kepentingan Belanda tentunya. Nah, saat itu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, hukum ini masih diadopsi karena kita tidak punya hukum sendiri, sehingga dianutlah hukum Belanda ini. Tapi itu disadari oleh bangsa Indonesia tentu karena nuansanya bersifat balas dendam, bersifat menghukum dan sebagainya, walaupun memang syarat dengan keadilan, dan toh kenyataannya sampai hari ini masih diterima oleh kalangan besar masyarakat Indonesia. Namun demikian bukan berarti hukum Belanda itu adalah satu-satunya hukum yang hebat kita katakan. Jadi kita boleh dikatakan terpaksa menggunakan hukum peninggalan Belanda itu karena memang tidak ada hukum lain untuk
dijadikan acuan dalam mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Oh, baik Pak Bang. Itu hukum-hukum peninggalan Belanda itu banyak direvisi nggak Pak? Sebahagian yang masih relevan diadopsi ikut menjadi bagian dari kitab undang-undang hukum pidana kita. Sebahagian juga diperbaharui, tentu lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum, kemudian mengedepankan kemanusiaan, dan dalam perspektif sosiologis tentu sepanjang atau sebatas hanya menimbulkan satu efek jera dan menimbulkan satu kesadaran hukum yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Tentu hukum yang dibuat sekarang lebih humanis, lebih manusiawi, dan lebih mempertimbangkan asas-asas hak asasi manusia dan asas-asas kemerdekaan seseorang dalam beraktivitas, dalam berinteraksi sosial, dan lain sebagainya. Tentu hak-hak individu, hak-hak kemerdekaannya itu dilindungi oleh hukum itu sendiri, yang itu sangat diperhatikan dalam pembuatan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Oke Pak Bambang, jadi gini Pak Profesor Bambang, negara kita ini kan sudah 80 tahun merdeka ya Pak Bambang. Udah berapa presiden silih berganti. Kayaknya hukum ini kami rasa ya, kita sebagai rakyat kecil saya rasa gak usah ragu-ragu lah, buat aja hukum mati. Karena gini Pak Profesor, kalau nggak begitu negara kita ini nggak maju-maju Pak. Subur ini masalah apa namanya, koruptor. Coba Cina dulu sangat terpuruk Pak. Mata uang mereka dulu kalah sama kita justru. Iya. Benar ya Pak ya. Sekarang terbalik jauh Pak. Gimana itu Pak? Ya, artinya begini, hukum ini juga harus dijadikan sebagai social engineering ya. Dulu dalam Menteri Kehakiman Profesor Mukhtar Kusumaatmadja dan juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi hukum itu dibentuk sebagai alat rekayasa sosial. Artinya apa? Hukum diciptakan untuk menciptakan percepatan pembangunan negara. Tentu bukan hanya sekedar dalam pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan ekonomi nasional yang juga harus berawal dari peningkatan ekonomi di bawah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Fungsi hukum itu yang sebenarnya adalah sebagai alat rekayasa sosial, merubah perilaku, merubah tingkah laku masyarakat untuk patuh taat, sehingga peningkatan pembangunan semakin meningkat dan tentunya ekonomi kita juga semakin meningkat, baik di taraf nasional maupun di taraf bawah. Nah, tentu hal ini yang harus kita sadari sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana memfungsikan atau menghidupkan kesadaran hukum sehingga dalam interaksi sosial, terutama dalam sektor-sektor ekonomi, agar tidak ada satupun yang dilanggar ataupun terjadi kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, antara masyarakat satu dengan yang lain. Oke, Pak Prof. Jadi gini Pak Prof, belakangan ini kan presiden kita nih, Pak Prabowo, gencar itu ya, menyuarakan masalah hukum apa semua. Kira-kira kalau menurut Bapak tuh omong-omong apa betul beliau nih Pak? Sebagai negara yang terus berbenah, sebagai negara yang terus memperbaiki atau melakukan satu perbaikan di bidang apapun, apalagi Indonesia ini negara besar, tentu apa yang dikatakan oleh Presiden hari ini adalah sebuah harapan, adalah sebuah cita-cita yang harus diwujudkan oleh para pembantunya. Nah, di sini
apa yang menjadi cita-cita mulia Bapak Presiden Prabowo hari ini itu harus didukung, bukan hanya sekedar dukungan lisan, tapi didukung dengan kerja nyata, didukung dengan produktivitas para pembantunya dalam mengeksekusi setiap sektor, setiap bidang yang dia emban di dalam kementerian atau lembaga-lembaga yang telah diberi amanah oleh Pak Presiden untuk menjalankan itu. Jadi sebagai sebuah cita-cita, sebagai sebuah program, sebagai prioritas program, tentu Bapak Presiden berharap itu bisa segera terrealisasi dalam masa kepemimpinannya. Mungkin sebagai masyarakat tentunya kita menilai nggak akan mungkin dapat terrealisasi 100%, tetapi setidaknya upaya ada progres itu dia kejar, dan ini berbanding lurus tentunya dengan kinerja para pembantunya. Dan hari ini kalau kita lihat berbagai macam latar belakang dan berbagai macam keahlian tentunya yang ditempatkan di bidang-bidang tertentu, ada yang menonjol, ada yang menunjukkan arah akan suatu keberhasilan, tapi ada juga yang terkesan main-main, ada yang terkesan belum melakukan apa-apa, tapi itulah sebuah potret kita hari ini terpulang semua kepada Bapak Presiden kita, bagaimana mengevaluasi, melihat kinerja-kinerja para pembantunya, apakah mampu dengan cepat mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan presiden, program-program presiden yang berada di lembaga-lembaga kementerian yang itu telah dijanjikan oleh Pak Presiden sewaktu kampanye dulu, bahkan sebagai sebuah program Presiden Prabowo 5 tahun yang akan datang. Oke, jadi begini Pak Prof. Kalau masyarakat kayaknya ya Pak ya, kita selaku orang media, kita selalu mendengar suara-suara netizen, memang tidak mudah seperti membalikkan tangan. Apalagi juga Pak Prabowo ini masih baru ya Pak ya. Betul, beliau membenah itu nggak segampang seperti membalikkan tangan. Memang saat ini krisis sekali masalah kepercayaan hukum di masyarakat Pak. Contoh kan banyak ya, kita nggak usah cerita ini. Ada orang maling ayam kena 10 tahun, sementara orang korupsi terus kena sekian tahun ya. Tapi semoga Pak Prabowo ini bisa ya ke depannya. Nah, di sini inilah sangat menarik ini pertanyaannya. Ya. Jadi hukum yang digunakan adalah sama, kejahatannya berbeda, tingkat kejahatannya berbeda. Tentu dalam penerapannya para polisi, kejaksaan maupun kehakiman harus melihat aspek sosiologis dan kemanusiaan. Tentu mereka harus mempertimbangkan latar belakang apa dan kenapa terjadi suatu tindak kejahatan. Nah, di sini dalam menerapkan hukum tentu harus membedakan antara curi ayam, curi singkong, dan tentu dengan para koruptor atau para bandar narkoba, para bajak laut, para pencuri tambang, kehutanan, dan lain sebagainya yang sampai hari ini masih banyak merambah atau menghabiskan kekayaan Indonesia yang hampir tidak sepenuhnya tersentuh oleh hukum. Jadi terkesan hukum hanya melirik kejahatan-kejahatan yang sifatnya kecil, yang sebenarnya tidak bermanfaat, tidak signifikan terhadap pemajuan pembangunan baik secara fisik maupun secara ekonomi dalam skala nasional di Indonesia. Nah, ini sebagai evaluasi bagi para penegak hukum tentunya. Yang pertama, pertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, yang kedua pemanfaatan, kemudian dalam segi penerapan hukum, nah ini banyak
yang keliru atau banyak yang tidak melakukan mungkin aspek-aspek sosiologis di mana hukum itu diterapkan, kepada siapa diterapkan, dan nantinya ke depan akan terjadi bagaimana jika diterapkan. Nah, ini tentu hampir tidak menunjukkan pertimbangan-pertimbangan itu ketika menjalankan tugasnya sebagai para penegak hukum. Seperti tadi, maling ayam dihukum 5 tahun, koruptor yang puluhan miliar, Triliunan bahkan. triliunan dihukum cuma 6 tahun. Kan nyuri ayam 5 tahun, koruptor ratusan miliar, bedanya cuma setahun. Kan itu hal yang absurd ya, hal yang sangat memalukan sebenarnya. Nah, inilah tentunya para penegak hukum ini harus punya visioner, harus melakukan satu jurisprudensi baru, yang jurisprudensinya itu tentu berpihak kepada rakyat, tentu berpihak kepada negara, harus benar-benar memiskinkan para koruptor, para orang-orang mereka, baik itu dalam perspektif sebagai pejabat negara, sebagai pengusaha yang menggarong hasil kekayaan bumi, kekayaan laut, dan sebagainya. Tentu ini yang harus dihukum berat, bila perlu tadi seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia melalui forum ini. Hukuman terberat adalah hukuman mati. Harus dan memang mungkin untuk menimbulkan satu efek jerah dan sebagai contoh buat kedepannya, agar orang takut melakukan satu kejahatan yang namanya korupsi, harus dimulai sejak dini. Nah, kita lihat ke negara Cina. Cina hari ini sebagai negara yang luar biasa majunya, berkali-kali lipat dibanding Indonesia. Bahkan negara adidaya seperti Amerika sendiri juga takut dan seganlah kita bilang. Tentu tidak serta-merta dia ujuk-ujuk atau tiba-tiba disegani tanpa dasar yang logis. Jadi dari perspektif hukum, mereka memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Jadi teringatnya Bapak setuju hukuman koruptor, hukuman mati? Jadi kita lihat dulu. Jangan dilihat dulu, Pak. Tadi Bapak udah cerita. Tingkat korupsinya dulu yang dilihat. Jadi koruptor ini kalau juga korupsi 100 juta ya nggak usah dihukum mati. Jadi kita lihat dulu aspek-aspek, ada batasan seberapa nilainya yang harus dia dihukum mati. Saya setuju. Tapi kalau disamaratakan asal koruptor dihukum mati, saya tidak setuju. Karena apa? Karena begini Pak Bambang. Orang yang dituduh sebagai koruptor hari ini belum tentu dia juga koruptor, Pak Bambang. Ada juga dia korban politik, korban kejahatan satu kelompoknya, korban kejahatan satu gengnya, sehingga dia harus memasang badan untuk disebut sebagai koruptor. Padahal kalau kita analisis lebih dalam, pelaku utamanya bukan dia, tetapi kambing hitam. Dan kalau dia yang harus dihukum mati, tentu alangkah hukum itu tidak adil. Dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, adalah orang yang berdosa ketika menghukum orang yang dikambing hitamkan sebagai koruptor. Nah, disinilah kita harus berhati-hati menjatuhin hukuman mati bagi para koruptor yang betul-betul dikaji, dianalisis, yang komprehensif. Benar-benar dia adalah pelaku utama yang melakukan tindak kejahatan korupsi itu. Jadi tidak semua yang korupsi harus dihukum mati. Tapi kalau dia gembong utama dan betul-betul terbukti merugikan kekayaan negara, maka saya sangat setuju dan memberikan jempol kepada para penegak hukum untuk menegakkan hukuman mati. Terima kasih Pak Profesor Bambang yang telah hadir, sudah memberi penjelasan. Jadi
sangat setuju. Kita juga seperti Pak Prof katakan tadi bahwa saja ya nggak semua juga orang koruptor ini bersalah seperti mungkin dikambing hitamkan. Ya jika kita setuju juga koruptor dihukum mati dengan catatan sesuai dengan berapa ya kira-kira Pak ya? Nah, disitulah kita harus melihat tingkat keprofesionalan para penegak hukum dari mulai para penyidik, para penuntut, dan tentu hakim yang menjatuhkan hukuman diminta integritasnya sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari masyarakat, menitipkan satu amanah di pundaknya sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Tentu di sini mereka adalah mempunyai tugas yang mulia sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat Indonesia dalam penegakan hukum. Ada lembaga negaranya. Nah, di sini integritas mereka dipertaruhkan, profesionalitas mereka dipertaruhkan. Apalagi ketika mengadili, menyidik tentang kejahatan korupsi, tentu harus benar-benar secara komprehensif, harus benar-benar bisa mencari siapa pelaku utama dari korupsi, karena korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Nah, tentu ada pelaku utama, ada berperan membantu, dan ada berperan turut serta. Nah, ini polisi ataupun kejaksaan ataupun KPK harus benar-benar bertindak profesional. Jangan sampai dari tindakan-tindakan dalam melakukan penyidikan, dalam menentukan tuntutan oleh jaksa, apalagi oleh hakim dalam menjatuhi hukuman, tidak profesional, justru pelaku utama bebas dan orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab justru diberi hukuman yang seberat-beratnya. Ini yang harus dipertaruhkan integritas kita dan keprofesionalan kita dalam menangani setiap persoalan hukum, khususnya tentang korupsi. Pak Bambang, terima kasih banyak sudah hadir dengan undangan kita di podcast kita TV Pendoa Channel. Semoga seluruh tanah air, masyarakat dan saudara-saudara dan keluarga-keluarga semua dan sahabat-sahabat melihat biar ke depan apa yang disampaikan beliau, Indonesia ini benar-benar bisa teratasi masalah hukum ini. Sekali lagi jangan lupa tonton sampai habis, komen, like, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.